Waalaikumsalam, sebentar ya. Oh, nah, ya silahkan masuk. Assalamualaikum. Salam ya. Silahkan duduk ya. Gimana kabarnya hari ini, Hana? Ya lumayan Bu. Sepertinya Ibu lihat Hana ini sedikit gelisah ya dan juga sedikit tegang. Kalau begitu, Ibu pengen ngajak Hana sedikit melakukan pernapasan supaya bertenaga dan kita coba kita menanya dari nafas dulu, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, keluarkan pelan-pelan. Oke. Nah, Hana tenang ya. Di ruangan ini, Ibu tidak akan menghakimi Hana. Ibu juga tidak akan memarahi Hana. Karena kita di ruang kita ini santai saja ya, tidak perlu berbicara ya. Nah, melihat kondisi Hana dari baru datang sampai sekarang, Ibu itu ingin menawarkan data hasil individu ke anak-anak. Apakah anak setuju? Ya, setuju. Oke, kalau alhamdulillah kalau anak-anak sudah setuju. Sekarang sebelum kita masuk, Ibu pengen menjelaskan dulu nih hal-hal yang perlu dan tidak perlu kita lakukan selama proses konseling individu ini ya anak-anak. Oke, jadi yang pertama, anak-anak bebas untuk bercerita tentang permasalahan anak-anak. Dan Ibu itu tidak akan menyebarkan informasi yang anak-anak berikan kepada orang lain, baik itu kepada teman, baik itu kepada guru, dan bahkan kepada orang-orang yang lainnya. Itu tidak akan menyebarkannya ya. Nah, kemudian Ibu bisa yakin ya kalau anak-anak datang ke sini secara kesukaraan, benar? Ibu dan pemaksaan ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu pengen sama proses ini anak-anak jujur. Apa aja yang anak-anak laksanakan, anak-anak harus mengungkapkan dengan jujur ya. Nah, kemudian yang terakhir tetap pada lingkup kesopanan ya. Jadi ada peralihan baik anak-anak kepada ibu maupun dari ibu kepada anak-anak agar proses konseling kita bisa berjalan dengan lancar. Sampai di sini apakah ada yang dikatakan? Mungkin yang soal bahasa itu kalau saya takut kalau itu tahu Bu. Oh gitu, bisa dimengerti kalau anak khawatir. Nah, bahwa kita akan bercerita tentang masalah pribadi ya. Nah, tidak apa-apa. Ibu akan menceritakan masalah anak-anak kepada siapapun, ataupun mungkin kalau diperlukan di rumah itu diperlukan oleh guru lain, maka ibu harus bertanya dulu kepada anak-anak apakah anak mengizinkan atau tidak. Kalaupun anak tidak mengizinkan, ibu akan pikirkan solusi lain. Jadi aman. Masalah anak-anak tidak akan keseluruhan. Anak sekarang ibu pengen anak-anak itu berbicara secara jujur ya. Coba anak-anak sebutkan kata yang menggambarkan perasaan anak-anak sekarang. Saya itu status saya lagi pusing dan capek. Oh, lagi pusing capek ya. Nah, itu bisa terlihat dari wajah dan gerak-gerik tubuh anak yang menggambarkan bahwa anak-anak itu sedang merasakan fase tersebut. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah datang ke ruangan ini, datang ke ruangan mereka. Walaupun dalam keadaan yang lelah dan capek. Nah, hal itu menandakan bahwa anak
kalau anak-anak sekarang sedang berangkat, nah kita akan membantu, kita akan bersama-sama menyusun dari agar supaya nggak terlalu ribet ya. Nah sekarang ini pengen anak-anak cerita secara jujur tentang apa sih kegiatan apa sesuatu hal yang membuat anak-anak itu kepikiran sampai bikin anak-anak capek serta pusing akhir-akhir ini. Jadi saya ngomong seperti ini. Sekarang saya dipanggil baru tugasnya jadi kali itu buat saya itu merasa pusing ya tugas rasanya tuh banyak banget tuh tugas itu buat saya bingung mau ngerjain dari mana dulu. Gitu. Jadi anak-anak sekarang sedang dibingungkan ya waktu juga sama yang dulu dikatakan tugasnya yang banyak dan itu juga membuat anak-anak jadi capek dan lelah ya. Iya bu, itu suka mencatat tulis tugas itu kalau dia sampai saya itu ketika dalam proses itu kayak bingung kayak pusing sendiri kalau kerjanya mana dulu terus lagi hasil saya itu kerjanya pas mau mepet dengan pengumpulan tugasnya. Begitu. Jadi karena tugasnya yang banyak, anak-anak udah bingung duluan ya kalau ngerjain tugas kemana dulu dan anak-anak malah nggak ngerjain tugas sama sekali dan ngerjain tugas apa di dekat-dekatnya. Ketika saya kerja juga kayak saya terus juga kayak asal jadi aja apa hasilnya itu nilai saya tuh jadi kurang maksimal. Begitu. Oke, sekarang ibu paham. Sebenarnya anak-anak itu kayak nggak mau mengerjakan tugas. Akan tetapi anak-anak itu sedang berada di fase kebingungan. Mau mengerjakan tugas semua dulu nih. Karena banyak yang tugas tertunda gitu. Saya kan tuh biasanya tuh kalau di rumah itu dia catatan, dia buku, dia tugas. Nah kalau malah kebingungan sendiri, hasil kayak tidak jadi Oke, nah dari kesempatan kita dan kegiatan kita hari ini, kira-kira apa sih yang kamu harapkan yang bisa berubah dari kamu? Nah, misalnya seperti kamu berharap ada perubahan mengenai bisnis kamu. paling tidak sibuk, saya juga mau panik dan nggak mau ngerjain tugas itu deadline dulu. Saya mau ngerjain tugas itu awal gitu, jadi nggak buru-buru. Begitu. Jadi anak-anak pengen supaya tugasnya itu bisa dikerjakan lebih awal ya. Nah, sekarang ibu itu pengen mengajak anak-anak itu untuk memberikan sebuah skala. Jadi kita akan menggunakan skalanya dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk huruf. Dalam bentuk angka itu ada angka 0 sampai dengan angka 10. Angka 0 itu menggambarkan kehidupan anak-anak yang tidak teratur, tugas yang pengumpulannya itu sangat dekat dengan deadline, serta anak-anak berfungsi dan menghadapi tugas. Nah, semakin dekat di angka 10, itu anak-anak akan merasakan kehidupannya lebih teratur, lebih tugasnya juga nggak sampai deadline, dan juga pusingnya sudah akan berkurang. Jadi kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai ke 10. Sampai sini dulu. Kira-kira anak-anak apakah bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, dari skala 0 sampai 10 tadi, itu anak sekarang berada di posisi angka berapa ya? Posisi yang ketiga. Oh, di angka 3 ya, bagus-bagus. Nah, anak itu
sebenarnya itu sudah sangat bagus ya. Karena kan anak itu belum mencapai angka 0 maupun 1. Nah, kira-kira apa sih yang anak lakukan sampai anak itu bisa di fase di angka 3 sekarang? Kalau misal kelas itu saya masih sekitar terus juga kalau ada tugas yang saya bisa masih belajar walaupun PPK reply. Oh, begitu. Artinya anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tugas, mempunyai kemampuan untuk mencatat tugas, dan anak-anak itu masih sangat berusaha untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Artinya memang anak-anak itu mempunyai niat untuk berubah gitu. Tetapi ini banyak anak itu. Di antara setiap tugas kamu, apakah kamu pernah mengerjakan tugas dengan kumpulan yang jauh dari diri lainnya? Nah, harus saja. Pernah sih Bu, waktu tugas IPS saya itu ngerjain kali itu lah, tapi jarang banget Bu. Oh gitu, jadi tugas IPS ya. Nah, apa ya yang membuat tugas IPS itu beda dari yang lain sehingga kamu itu bisa mengerjakan tugas itu dengan di hari itu juga? Karena kata yang terus juga Bu, saya waktu itu lagi terlalu capek, nah dia langsung kayak saya kerjain sama teman saya. Itu begitu ya. Dan artinya anak-anak itu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tugas yang jauh dari tiganya. Anak itu sebenarnya mampu, hanya saja anak-anak itu masih kurang konsisten untuk melakukannya. Itu buktinya harus bisa terjadi tugasnya ya. Jadi SPS itu dalam nilai yang jauh. Karena apa? Karena gurunya memberikan nilai yang jelas ya, terus juga gurunya juga mengatakan bahwa tugasnya penting. Jadi intinya anak-anak itu bisa, hanya saja kurang konsisten. Ingin mengajak anak-anak menggunakan imajinasinya ya, gunakan imajinasi anak-anak dan membayangkan materi. Oke, nah, jadi bayangkan ketika di suatu malam ini bagaimana anak itu tidur dalam keadaan yang tidak terprogram. Kemudian ada sebuah keajaiban luar biasa yang terjadi, yakni anak bangun dalam kondisi anak itu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di pagi harinya anak itu telah menjadi orang yang lebih teratur, orang yang lebih bisa menyusun jadwalnya, serta orang yang tidak mengerjakan tugas dalam mepet yang dekat, sehingga anak tidak merasakan pusing lagi. Nah, sembari membayangkan, anak jawab pertanyaan itu. Ketika dalam kondisi seperti itu dan banyak tugas, apa yang akan anak-anak lakukan dalam kondisi seperti itu? Itu saya akan melihat tugas-tugasnya dulu. Kemudian Bu, saya akan memilih tugas yang mana yang harus dikerjakan dulu. Kayak misal pengumpulan tugas saya yang paling dekat, baru saya kerjain ini dulu. Kayak begitu ya, bagus sekali juga. Sekarang ibu pengen kembali melanjutkan tadi, ibu pengen anak memilih satu di antara 3 pilihan. Kalau seandainya anak-anaknya dihadapkan dengan berbagai macam tugas yang banyak banget, nah kira-kira di antara 3 pilihan yang akan disebutkan, yang mana yang akan dipilih? Jadi pilihan pertama adalah anak-anak begitu bangun langsung mengerjakan, langsung memilih, langsung mengecek, kemudian ataupun memeriksa daftar tugasnya. Yang kedua, anak memilih terlebih dahulu tugas
kemudian baru dikerjakan. Yang ketiga, anak-anak masuk mengerjakan tugasnya, dikerjakan dulu walaupun belum sampai selesai. Kira-kira yang mana yang akan anak-anak ini? Kayaknya saya akan memilih yang nomor 2. Saya akan memilih tugas yang akan dikumpulkan terlebih dahulu. Baiklah. Ternyata yang anak-anak ini adalah mengerjakan tugas yang waktunya di depan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang ibu pengen anak itu bercerita. Katakan kepada diri anak bahwa ketika anak dalam keadaan di mana banyak sekali tugasnya dan juga tugasnya banyak, tugasnya juga berdekatan, itu anak itu bisa masuk sebaik-baiknya. Katakan kepada dalam diri anak, oh, dalam kondisi seperti ini, yang harus aku lakukan adalah mencari tahu tugas mana yang diberikan pada kita. Yang mana ya, tugas paling dekat. Nah, setelah menentukan, anak langsung mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, walaupun belum sampai selesai, walaupun baru separuh, itu bisa dilakukan hari ini sekarang, bukan sekarang, tetapi hari ini atau mungkin di besok. Oke, jadi intinya anak ini misalnya tugas yang paling berat kita adalah tugas matematika, maka anak juga mengerjakan tugas matematika terlebih dahulu, baru nanti lanjut tugas yang lain. Oke, kira-kira apakah hal itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Karena tadi ibu mengajak anak membayangkannya terlebih dahulu. Insya Allah bisa sih Bu, asal saya ingat. Oke, jadi harus diingat ya, anak. Berharap itu bisa dilakukan di kehidupan nyata. Nah, kita lakukan terlebih dahulu ya. Jadi apabila anak itu sedang dalam kondisi di mana anak sedang mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas, tetapi anak bingung mau mengerjakannya, jadi anak itu bisa tiga hal yang telah kita sepakati, yang akan kita sepakati lebih depan. Yang pertama, anak memeriksa daftar tugas terlebih dahulu. Yang kedua, anak pilih di antara berbagai tugas yang mana yang paling berkepentingannya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah anak mengerjakannya selama 10 sampai dengan 15 menit. Gak apa-apa kalau nggak selesai, kalau tugasnya belum selesai mungkin dikerjakan dulu. Nah, kira-kira kalau seandainya anak-anak melakukan 3 hal tersebut, apakah skala yang anak-anak miliki itu akan naik atau turun? Kalau naik, ini mereka akan berapa? Mungkin bisa naik ke angka 4 atau 5 sih. Oh, alhamdulillah, naiknya cukup bagus ya. Alhamdulillah, ibu senang sekali mendengarnya. Artinya anak-anak itu sudah mempunyai kemajuan. Jadi kita bisa sepakat ya anak-anak, kalau anak-anak itu melaksanakan ketiga hal, bisa disepakati? Saya Bu. Oke, jadi anak-anak lakukan ketiga hal itu selama seminggu ke depan. Lakukan dengan rutin ya, dan bila perlu ketika dalam selama seminggu itu anak punya pertanyaan mengenai ketiga hal tersebut, anak bisa datang ke ruang BK. Ibu di ruangan ini ya, tanyakan apa yang dibutuhkan. Kemudian selama seminggu, anak datang kembali kemari dan tunjukkan kemajuan anak. Ceritakan kemajuan yang telah anak alami selama seminggu ke depan pada ibu. Kira-kira bisa dilakukan? Nah, baik anak-anak, karena kita telah menyepakati hal itu, kita sampai di penghujung sesi konseling di dunia. Nah, sekarang di antara banyak percakapan tadi, yang mana kira-kira percakapan yang menurut anak itu paling berkesan?
yang saya tuh akan lebih memprioritaskan yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Jadi membuat saya itu juga terburu-buru, terus nilai saya dan maksimal. Ya, baik, alhamdulillah ya. Berarti memang itu yang paling bermanfaat dan berkesan ya. Nah sekarang ibu pengen tadi kan udah ibu yang menyimpulkan, ibu yang melakukan kamu sebelum depan atau yang melakukan. Nah sekarang ibu ingin bertanya, setelah sesi konselingnya selesai, apa kira-kira yang akan anak-anak lakukan? Mungkin sama itu kayak tadi, saya akan lebih memperhatikan atau memprioritaskan dulu tugas yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, yang mepet deadline itu. Terus juga kayak ternyata nggak harus sekaligus menjadi tugas itu, prioritaskan yang mana dulu. Jangan. Oke, jadi anak-anak mulai memeriksa ya, mulai. Jadi intinya begitu sesi konseling selesai, mana langsung memeriksa tentang tugasnya ya. Iya. Nah, alhamdulillah, karena sesi konseling kita sudah benar-benar berakhir. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak yang telah bersedia datang ke sini, walaupun dalam keadaan yang tadi awalnya pusing. Nah sekarang karena tadi awalnya perasaannya pusing dan capek, bagaimana perasaan anak sekarang? Ya awalnya tadi kan pas masuk ruang berita itu kayak takut banget ya Bu. Di sini awalnya pas udah di sini saya itu merasa kayak terbantu, yang tadi yang pusing jadi lumayan lega karena saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah saya ini. Alhamdulillah. Jadi apa ya, perasaan yang tadi telah berkurang ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelumnya ya anak-anak kalau mau berkunjung berbeda, sering-sering datang ke ruang BK-nya ya. Nah, selesai sudah sesi konseling kita, kalau misalnya ada dari BK ibu mengucapkan kalimat yang kurang berkenan, ini minta maaf ya. Semoga lebih jelas, tidak bosan datang ke BK. Akhirnya anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin pamit. Iya, mari berangkat.